kita akan memulai ibadah bersama Kak Kenda, Kak Tessa, Kak Victor. Kita sama-sama memulai ibadah kita. Jangan lupa untuk saat teduh dulu. Silakan adik-adik saat teduh dulu. Sudah saat teduh? Oke. Kita akan memulai IHMPA pada pagi hari ini. Kakak ajak untuk adik-adik semua bangkit berdiri karena kita akan menyanyi dengan gerakan ya Kak Tessa. Kita harus bergerak. Oke, kita akan pujikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, kita berdoa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami akan ber-IHMPA. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Amin. Kita berdiri ya, karena kita akan pujikan Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Pakai gerakan ya Kak Enda? Siap. Oke. Gereja bukanlah gedungnya,
akan baca dari kitab Mazmur pasal 28 ayat 7. Kita bacanya sama-sama ya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Adik-adik, kita akan pujikan pujian berikutnya, Semua yang Tercipta. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan, kita pujikan apa Kak Tessa? Kita pujikan Alkitab Mengisahkan. Siap, come on. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kakak ajak untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau saat ini Kau memberikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati firman-Mu ini agar boleh menjadi pelita bagi kaki kami. Tuhan, berkati kakak Layan yang akan memberitakan firman. Beri hikmat dan Roh Kudus-Mu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah untuk kami karena kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kakak ajak untuk kita sama-sama baca Alkitab. Gimana? Alkitabnya sudah siap? Nah, kalau sudah siap, mari kita buka dari Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 sampai 7. Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 sampai 7. Mama papa minta tolong ya buat dibukakan Alkitabnya buat adik-adik. Gimana? Sudah siap? Kita baca sama-sama ya. Mari kita baca. Keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku
kebagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Besek, "Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari, tangan, dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku, sesuai dengan yang kulakukan itu. Demikianlah dibalaskan Allah kepadaku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Firman Tuhan hari ini bertemakan pemimpin yang benar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik di rumah duduk yang manis, mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan ada di dalam apa? Alkitab. Alkitab yang isinya firman Tuhan. Hari ini pembacaan kita dari kitab Hakim-Hakim. Pembacaan hari ini berkisahkan bagaimana bangsa Israel pada saat itu sedang dalam kondisi yang tidak baik, adik-adik. Mereka takut, mereka khawatir. Loh, kenapa? Karena mereka takut diserang oleh musuh, adik-adik. Loh, kok bisa, Kak Kenda? Iya, karena pada saat itu pemimpin mereka, Yosua, mati, adik-adik. Sehingga kondisi bangsa Israel saat itu sedang tidak sangat baik. Mereka takut, mereka khawatir. Terus, apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak. Tuhan memilih para hakim untuk memimpin bangsa Israel. Para hakim yang dipilih Tuhan ini diurapi oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, sehingga mereka terbebas dari musuh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengenai pemimpin. Pemimpin itu siapa ya? Ada yang tahu nggak pemimpin itu? Pemimpin itu adalah orang yang dapat memimpin, yang dapat mengatur semuanya sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya adik-adik, menjadi seorang pemimpin itu harus taat kepada Tuhan, harus melakukan perbuatan yang baik, karena pemimpin itu harus menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Kak Kenda punya gambar, adik-adik tebak ya. Kalau pemimpin bangsa Indonesia siapa ya?
Benar sekali, ada Bapak Presiden. Kak Kenda punya gambar lagi adik-adik. Kalau pemimpin di gereja, siapa ya kira-kira pemimpin di gereja? Siapa? Benar sekali, ada pendeta. Gambar lagi ya. Kalau pemimpin di sekolah, siapa ya? Siapa? Benar sekali, ada kepala sekolah. Lagi-lagi, kalau pemimpin di IHMPA, kalau ibadah hari Minggu pelayanan anak, siapa yang mimpin ya? Siapa? Siapa? Benar, ada kakak Layan yang memimpin. Adik-adik, anak-anak, adik-adik semua juga bisa menjadi seorang pemimpin. Bukan berarti harus menjadi pemimpin yang besar. Tidak, adik-adik juga bisa menjadi pemimpin, yaitu memimpin diri kita sendiri adik-adik. Bagaimana caranya Kak Kenda? Caranya yang pertama, adik-adik harus menjaga apa yang kita punya. Contohnya nih, kalau adik-adik punya hewan peliharaan, adik-adik harus sayang, harus kasih makan hewan peliharaannya, harus dimandikan, harus dibersihkan. Terus, kalau misalnya adik-adik sedang bermain, adik-adik juga harus merapikan mainannya kembali ke tempat semula. Itu adik-adik sudah menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Terus apa lagi ya Kak Kenda, apa lagi ya? Menjadi pemimpin itu juga harus makan yang sehat, makan makanan yang sehat, yang bergizi, makan sayur, makan buah, makan ikan, minum susu. Kenapa? Iya, supaya badan kita ini sehat, supaya badan kita ini kuat. Kan gak mungkin pemimpinnya lemah, sakit, gak kan? Jadi harus sehat. Dan yang terakhir, yang paling penting itu adalah menjadi pemimpin itu harus bertanggung jawab dengan apa yang kita punya. Bertanggung jawab atas mainan, bertanggung jawab atas PR, bertanggung jawab atas hewan peliharaan yang seperti Kak Kenda sebut tadi, bertanggung jawab atas apa yang kita punya adik-adik. Jadi, siapa yang mau jadi pemimpin? Kak Kenda mau juga dong jadi pemimpin. Bukan berarti harus menjadi pemimpin yang besar, tapi kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Menjadi pemimpin juga harus membawa damai. Menjadi pemimpin juga harus membawa sukacita. Jadi, adik-adik, mari kita jadi pemimpin yang baik. Kita menjadi pemimpin yang takut Tuhan dan juga bertanggung jawab. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi adik-adik bersama dengan mama papa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang menguatkan kami untuk kami boleh menjadi pemimpin Tuhan. Ajari kami untuk menjadi pemimpin yang takut Tuhan, yang bertanggung jawab dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan tadi?
Luar biasa pastinya Kak Kenda. Harus ya, adik-adik di rumah harus tetap semangat, harus tetap sukacita, dan tentunya harus tetap sehat. Patuhi protokol yang ada ya. T-A-A-T, apa kata Tessa? Taat. Harus taat sama mama papa juga. Kita akan merespon pujian kita dari Allah adalah kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, hari ini kami ingin berdoa untuk keluarga kami, untuk guru kami, untuk kami juga sebagai seorang anak. Berkati kami Bapa, jauhkanlah kami dari segala para penyakit yang ingin mengganggu kami, yaitu COVID-19. Bapak lindungi kami, Bapak tutup bungkus kami. Dan terlebih berkati kota kami, kota Surabaya, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, tutup bungkus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan bantu kami juga sebagai seorang anak yang dalam tugasnya untuk belajar. Berkati kami di sekolah, memberkati kami, mampukan kami agar kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, bagaimana persembahannya? Sudah dipersiapkan belum? Kakak tunggu ya. Ayo ambil, cepetan. Nanti persembahannya jangan lupa dikasihkan ke Mama. Nanti Mama kasihkan ke gereja. Sudah siap persembahannya? Puji Tuhan, kita akan merespon persembahan kita dengan pujian Tuhan betapa banyaknya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih buat persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat, dan Tuhan berkati orang-orang yang mengaturnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Tapi jangan sedih ya. Jangan sedih Kak Tessa. Jangan sedih ya Kak Victor. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita bersama-sama mendengarkan firman. Yuk, kakak ajak kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan Oh Berkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tak terasa kita akan mengakhiri ibadah. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas campur tangan Tuhan sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, saat ini kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan sertai kami, dan Tuhan jagai kami. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada buat adik-adik bersama dengan mama papa terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti IHMP pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu.